Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mila Santika, NIM terakhir 140 dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang perhitungan modal risiko operasional. Yang pertama yaitu pengukuran risiko operasional. Perusahaan atau juga bank harus bisa mengelola risiko operasional karena akan menghasilkan efisiensi bagi perusahaan dan pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan sebagai tujuan akhir dari dilakukannya pengelolaan risiko tersebut. Pada sisi lain, ketidakmampuan perusahaan terhadap mengelola risiko operasional akan membuat perusahaan mengalami kerugian dan kemudian akan berdampak kepada modal kapital perusahaan. Apabila kapital perusahaan semakin kecil, maka keberlangsungan perusahaan akan semakin tidak jelas. Dalam hal ini ada beberapa manfaat yang didapatkan apabila perusahaan bisa mengelola risiko dalam proses operasional, yaitu yang pertama, menghindari kerugian yang tidak diharapkan dan memperbaiki efisiensi operasional. Yang kedua, yaitu efisien dalam menggunakan modal. Yang ketiga, memberikan kepuasan kepada pemangku kepentingan atau stakeholder. Dan yang terakhir, memenuhi tuntutan regulasi. Adapun tujuan pengukuran risiko yaitu yang pertama, mengetahui risiko operasional yang mungkin terjadi di setiap aktivitas fungsional bank yang terkait inherent risk. Yang kedua, mengetahui toleransi risiko operasional yang diterima oleh bank. Dan yang terakhir, menetapkan provisi untuk mengcover risiko operasional yang mungkin timbul. Selanjutnya yaitu metode pengukuran risiko. Di sini ada 3. Yang pertama, Basic Indicator Approach atau BIA. Yang kedua, Standardized Approach atau SA. Dan yang terakhir, Advanced Measurement Approach atau AMA. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait Basic Indicator Approach atau BIA yang terdapat pada perhitungan modal resiko operasional. Tadi sudah dijelaskan bahwasannya penggunaan resiko operasional ini ada 3 metode. Yang pertama ada Basic Indicator Approach, kemudian ada SA, ada AMA juga ya. Terkait Basic Indicator Approach atau BIA yang kalau di Indonesia terkenal dengan pendekatan indikator dasar, ini merupakan pendekatan yang paling sederhana atau paling tidak sensitif terhadap resiko dibanding dengan pendekatan atau metode-metode seperti SA dan juga AMA. Kemudian dalam hal ini sehingga menghasilkan beban modal yang cenderung lebih besar. Kemudian BIA ini dapat digunakan oleh semua bank karena memang sangat simpel atau sangat sederhana. Dan juga diatur dalam surat edaran Bank Indonesia nomor 11/3 kemudian /DPNP pada tanggal 27 Januari 2009 mengenai perhitungan aktiva tertimbang menurut resiko atau ATMR, yang dimana kebutuhan modal minimum ditentukan berdasarkan suatu persentase tetap dari gross income atau laba kotor, yang dimana rumusnya adalah 12,5 kali beban modal risiko atau rata-rata dari penjumlahan pendapatan bruto gitu. Jika nanti laba kotornya negatif, maka perlu menghilangkan atau melakukan perhitungan rata-rata pendapat bruto tahunan yang merupakan nilai pendapatan negatif tersebut. Yang dengan kata lain harus mengatakan menggunakan atau menghitung beban modal risiko operasional dengan laba kotor yang positif. Sehingga dalam ini BIA ini cocok digunakan bank-bank yang aktivitasnya ini sederhana.
Mungkin seperti itu penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok lain, oleh pemateri lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Wahyu, yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang Standardized Approach atau SA. Standardized Approach merupakan pendekatan setingkat lebih tinggi dari pendekatan basic indikator dengan memperhatikan jenis usaha dari bank yang bersangkutan. Atau dengan kata lain, pendekatan ini lebih detail daripada pendekatan indikator dasar. Dalam hal ini, laba kotor merupakan indikator yang paling luas sebagai proksi untuk skala operasi bisnis dan exposure resiko operasional. Pada pendekatan ini, laba kotor bank dikelompokkan berdasarkan berbagai lini bisnis. Adapun pengertian dari SA atau Standardized Approach adalah metode pengukuran yang dapat digunakan untuk menghitung kecukupan model minimum resiko operasional yang dapat memberikan pengaruh yang berbeda pada jumlah modal regulasi yang harus dipelihara oleh bank. Kebutuhan modal minimum dihitung berdasarkan suatu persentase tetap dari gross income di setiap lini. Selanjutnya, selain dari Standardized Approach, ada juga yaitu alternatif Standardized, yang mana pada perhitungan pembebanan kapital sudah memisahkan unit bisnis retail bank dan unit bisnis komersial bank yang bersangkutan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sina. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang Advanced Measurement Approach atau AMA. Advanced Measurement Approach adalah kumpulan teknik pengukuran risiko operasional yang dapat digunakan berdasarkan Basel II oleh bank atau lembaga keuangan lainnya. Advanced Measurement Approach juga merupakan perhitungan kebutuhan modal untuk risiko operasional dengan menggunakan model yang dikembangkan secara internal oleh suatu bank. Untuk menggunakan pendekatan ini, bank harus memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan dalam Basel II dan harus mendapatkan persetujuan dari pengawas. Dibandingkan dengan model risiko lainnya, standar pendekatan model AMA lebih menekankan pada analisis kerugian operasional. Oleh karena itu, penerapan model ini harus memiliki sistem database data historis kerugian operasional sekurangnya 2 tahun hingga 5 tahun ke belakang, di mana model tersebut mempunyai teknologi yang dapat menangkap, menyeleksi, dan melaporkan risiko operasional perusahaan tersebut. Menurut Basel Accord pasal 664, untuk layak menggunakan pendekatan AMA, suatu bank harus memenuhi persyaratannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu Dewan Direksi dan Manajemen ikut aktif terlibat dalam pemantauan pelaksanaan kerangka manajemen risiko operasional. Yang kedua yaitu memiliki sistem manajemen risiko operasional yang memiliki konsep yang baik dan diimplementasikan dengan integritas. Yang ketiga yaitu memiliki sumber daya yang cukup untuk menggunakan pendekatan tersebut pada lini bisnis utama serta area kontrol dan audit. Untuk dapat menghitung beberapa jumlah modal yang harus dialokasikan dengan menggunakan model AMA, maka diperlukan data yang meliputi seluruh kerugian bank dan disebabkan kelemahan atau kegagalan penggunaan per faktor yang meliputi people, sistem, proses, dan eksternal. Kemudian data ini akan diolah secara statistik untuk memperoleh distribusi severity dan frekuensi yang selanjutnya akan disimulasikan dengan menggunakan sehingga menghasilkan sebuah angka yang dapat dipakai sebagai penempatan modal yang harus dialokasikan oleh